Pagi, Shalom Ibu Bapak dan saudara dikasih Tuhan. Semoga kondisi dan keadaan Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan semua dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersuka cita pagi ini kembali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara melalui sapaan firman Tuhan. Ini adalah kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kita untuk terus merenungi dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan mari kita bersatu hati memohon berkat tuntunan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Di tengah rasa sukacita kami ya Allah, karena kasih setiamu, kami boleh menghadap kehadirat-Mu, menaikkan syukur kami untuk penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu, dan kehidupan pemberian-Mu. Dan kembali kami menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu ya Allah, untuk menerima firman Tuhan, untuk menjadi persemaian bagi sabda-Mu. Dan biarlah sabda Tuhan juga boleh tumbuh berkembang dalam hidup kami, serta menghasilkan buah di dalam setiap perbuatan yang kami lakukan. Kami hanya mohon berkat-Mu ya Tuhan di dalam Roh Kudus, kiranya menerangi hati pikiran kami, memberikan hikmat kepada setiap kami, untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Kami menantikan sabda-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, doa ini kami naikkan. Amin. Pagi ini sabda Tuhan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 5 yang demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Demikian sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, masihkah ingat booming tanaman gelombang cinta? Tanaman yang katanya ini tanaman langka sehingga harganya pun menjadi tidak masuk akal, puluhan juta mungkin sampai ratusan juta. Bahkan untuk bibitnya saja itu orang menilai dan menghitung harganya berdasarkan berapa lembar daun yang sudah muncul di tanaman ini. Dan bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika orang sudah memiliki tanaman ini, dijaga, dirawat dengan luar biasa karena sungguh bernilai saat itu. Ketika ada daun yang belum lepas, belum patah, tetapi kemudian dia sudah mulai kondisinya tidak kuat lagi dan kemudian mulai menguning, maka orang akan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Daun yang mulai lemah, entah karena tersenggol oleh anaknya yang lari-lari di halaman depan sehingga ada bagian yang sobek atau bahkan hampir patah, menyebabkan daun ini menguning dan akhirnya harus kering. Orang melihat sesuatu yang berharga yang dimilikinya lalu hilang. Hanya selembar daun pohon gelombang cinta saat itu. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, dari hal ini saya mengajak kita untuk melihat kehidupan kita, bahwa kita ini sebenarnya adalah bagian dari pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau orang bisa menilai lembaran daun pohon gelombang cinta itu sangat bernilai dan berharga, apalagi kita, bagian dari pokok anggur, ranting-ranting yang menghasilkan buah, tentu kita adalah bagian yang bernilai dan berharga di mata Tuhan. Tetapi sebagaimana daun pohon gelombang cinta yang ketika dia sudah mulai layu karena patah, maka tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain selain dia akhirnya harus dipotong dan dibuang. Nah, demikian juga kita. Kita yang adalah bagian dari pokok anggur yang mestinya bernilai dan berharga karena kita diharapkan menghasilkan buah. Tetapi ketika kita tidak menghasilkan buah,
ya kita tidak menjadi bernilai lagi di hadapan Tuhan. Dan itu bisa terjadi ketika ranting ini sudah tidak lagi melekat erat, melekat kuat pada pokok anggur. Ranting ini akan layu, jangankan menghasilkan buah, daunnya saja lama-lama akan mengering, rontok. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan tadi mengingatkan kita betapa pentingnya kita sebagai ranting untuk terus melekat erat pada pokok anggur yang benar, untuk terus melekat erat pada Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Jangan pernah sekalipun menjauh, apalagi lepas dari pokok anggur yang benar. Karena sudah pasti akan kering dan mati. Jangankan lepas, ketika patah belum lepas pun maka kondisi kita sudah tidak normal dan tidak akan mungkin menghasilkan ranting yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Syarat wajibnya adalah melekat erat, melekat kuat pada pokok anggur, kepada Tuhan Yesus sumber kehidupan kita. Mari di tengah berbagai macam tantangan kehidupan, badai, hujan, angin, panas terik yang menjadi tantangan kita sebagai ranting, biarlah kita tetap melekat erat pada pokok anggur, kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa di dalam Yesus kita akan terus menerima asupan makanan yang menguatkan kita, membuat kita terus bertumbuh dan berkembang, serta menghasilkan buah sebagaimana Tuhan kehendaki. Jangan pernah lepas dari pokok anggur yang benar dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.